Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja TV kembali tayang. Raja TV ingin memberi motivasi dan inspirasi bagi pemirsa yang lihat. Saat ini saya bersama seorang profesional yang hijrah menjadi entrepreneur. Mari kita sambut Bapak Hadi Kuncoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Tonton? Alhamdulillah. Gimana Pak kabar di sana di Jakarta? Alhamdulillah nambah gondrong setelah minggu ke-7. Ya, 7 minggu di rumah. Jadi nggak sempat dan nggak berani cukur. Baru juga live langsung naik untuk pemirsa. Pak Hadi, ini sekalian memotivasi para profesional mungkin ya. Atau saya mau tanya dulu gimana ceritanya Pak Hadi waktu lulus atau sebelum lulus, gimana? Dari lulus kuliah ya, dari kuliah ya. Sambil nunggu pertanyaan. Jadi saya lulus SMA itu 92. Jadi masuk langsung 92. Kita dari waktu itu dari mana? Jawa Barat. Dapat UMPTN. Waktu itu sih zamannya orang-orang kan pengennya semua di Bandung ya. Kalau orang Jawa Barat itu kuliah di ITB, di Unpad gitu. Ternyata saya keterima di ITB itu. Jadi ya sudahlah, akhirnya keterimalah yang pilihan ketiganya saya di Solo kuliahnya. 92 di 11 Maret UNS. Lulus kalau skripsi 97 akhir selesai, terus kemudian nunggu sidang sama wisuda, akhirnya 98 awal ya saya baru lulus di situ. Ya layaknya orang yang kuliahan di kampung ya, saya anggap di kampung lah, di Solo itu gitu lah. Jadi pada saat itu saya cuma mimpi, karena dulu sempat sekali ada ke Jakarta gitu, saya melihat Jakarta itu luar biasa, kota yang luar biasa hebat gitu. Jadi mimpinya tuh cuma simple waktu kuliah itu. Saya kalau nanti lulus pengen kerja di sebuah kantor atau perusahaan yang ada liftnya dan pakai dasi. Jadi cita-citanya simpel sekali, kayak orang kampung lah gitu. Nah, terus kemudian 98 kan kemudian Krismon tuh, ya kan? 97-98 itu kan Krismon, jadi ikutan banyak hal lah gitu loh. Tes wawancara sini, di sini dan sejenisnya, dan sempat masuk ke MT beberapa bank, salah satunya masuk waktu itu Bank Universal. Tapi kemudian karena 98 Bank Universal semua perbankan lagi bermasalah, jadi baru masuk MT, habis itu dikeluarin lagi. Jadi baru seminggu, 2 minggu, dikeluarin lagi, banknya tutup. Di situ, di beberapa kali lah ke bank. Akhirnya kemudian sempat kerja waktu itu di Samudra Indonesia Group. Itulah perusahaan saya pertama kali, Samudra Indonesia Group. Nah, di Samudra Indonesia Group inilah kemudian saya ikutan MT juga. Nah, di MT manajemen trainee-nya ini scholarship program lah untuk future leaders waktu itu tahun 98 ke 99 ya, waktu itu 99 MT-nya di Samudra Indonesia Group. Berangkatlah kemudian saya ke Jakarta. Nah, pertama kali masuk ke Jakarta itu nggak langsung kerja karena MT manajemen trainee, jadi saya sekolah dulu, masuk pendidikan dengan segala macam. Nah, dan ternyata pada saat di program MT di Samudra Indonesia Group itulah kemudian saya juga menyadari bahwa saya satu-satunya dari 13 yang lulus itu, satu kelas angkatan saya Samudra Indonesia Group itu waktu itu SIODP angkatan 9, ada 13 orang. Saya adalah satu-satunya dari UNS dan mungkin yang pertama kali dan yang terakhir kali kayaknya. Jadi
wah, ngelihat teman-teman yang 12 lain itu luar biasa lulusannya. Ada yang dari Arkansas University, ada yang dari New South Wales, ada yang pokoknya semuanya UI, ITB, UGM, Unpad ada satu, ITS, Unair. Kemudian adalah satu nyempil dari kampung dari UNS di situ. Jadi saya masih ingat tuh suatu saat perkenalan waktu itu luar biasa, pakai bahasa Inggris semua kan disambut sama karena MD kan, pelajar-pelajar atau apa namanya calon-calon pemimpin masa depan gitu, disambutlah oleh seluruh BOD, HR dan sejenisnya dari manajemen perkenalan. Wah, hebat-hebat perkenalan itu, dan semua pakai bahasa Inggris. ITB apa dan sejenisnya, wah keren-keren. Nah, saya itu paling terakhir. Terus. Untungnya sebelum saya yang terakhir itu yang dari UNSW, New South Wales. Jadi dari New South Wales itu kan oke, I graduated from New South Wales University, bla 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 bla. Nah, terakhirlah saya. Wah, gila, ITB, UGM, UI, Arkansas University, UNSW gitu lah. Terakhir gue kan. Thanksin juga nih, waduh gila nih, gue bilang. Gue nggak yang terbaik, mereka hebat-hebat semua, gue yang terakhir gimana caranya nih? Oke. Dan akhirnya saya memperkenalkan diri sama. So my name is Hadi Kuncoro. I graduated from UNSW, but not University from New South Wales, tapi University Negeri seputar Wonogiri. Disitulah diketawain, dan disitulah justru pertama kali dan akhirnya diingat sampai terakhir lulus program, sampai akhirnya saya kabur dari program itu, dan sampai kemudian akhirnya saya Samudra Indonesia Group 2 tahun lalu menjadi kliennya kami di Power Commerce, memberikan consulting untuk Samudra Indonesia Group. Ternyata BOD-nya itu masih ingat. Jadi karena setelah itu memperkenalkan diri dari University Negeri seputar Wonogiri, jadi saya disebut sebagai anak Wonogiri selama pendidikan itu. Jadi disitulah mulai dikenal, akhirnya saya jadi orang Wonogiri di situ. Tapi kemudian beruntung pada saat itu saya lumayanlah masuk jadi ketua kelas, jadi dan kelas. Dan juga terbaik. Aduh, maaf. Ya. Oke. Ya, boleh. Lagi ulangi. Keputus ya. Ya. Jadi setelah dalam pendidikan itu, alhamdulillah menunjukkan diri bahwa kemudian nggak mau kalah lah anak ITB apa dan sejenisnya, dan kemudian akhirnya saya jadi presiden kelas dan juga terus menjadi lulusan terbaik 3 waktu itu. Jadi di atas saya itu yang lulusan pertamanya anak UGM, lulusan keduanya yang terbaik adalah anak UI, saya lulusan terbaik ketiga lah waktu itu. Nah, kebetulan lulusan 3 top terbaik itu boleh memilih di mana nanti ditempatkannya. Nah, kebetulan saya beruntung pada saat itu lulusan terbaiknya memang yang ketiga, terus saya ditempatkan, tapi kemudian saya beruntung langsung dipromot jadi head of department di perusahaan salah satu bisnis unitnya Samudra Indonesia Group. Dan kantornya adalah di lantai 22, pakai lift, dan saya adalah posisinya sebagai head of research and development di business development. Jadi ke kantor setiap hari pakai dasi. Wah, jadi sesuai cita-citanya waktu itu. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya mau kerja itu cuman simple, pengen ada kantornya yang ada liftnya, dan kemudian ngantornya pakai dasi. Kenapa? Dulu waktu kuliah sering zamannya nonton film Jepang waktu itu. Akhirnya apa? Kantor pertama saya di Wisma Nusantara waktu itu. Jadi di pusat kotanya Bundaran HI. Kalau tahu Bundaran HI, itu kan ada hotel tuh, Wisma Nusantara. Di situ. Nah, saya lantai 22. Itulah. Dan pakai dasi waktu itu. Nah, kemudian dari situ berangkatlah. Nah, sebetulnya saya pengen cerita gini.
kenapa pada saat kemudian perkenalan itu saya punya ide langsung spontan menyebutkan saya juga lulus NLW, tapi bukan Newsol. Karena dulu filosofi hidup saya sampai sekarang dari sejak kecil, dulu itu punya prinsip dan filosofi hidup saya, quote hidup saya itu adalah simple. Kalau saya tidak bisa jadi yang pertama, maka saya harus jadi yang terbaik. Tapi kalau saya belum bisa jadi yang keduanya, maka saya harus menjadi yang diingat. Nah, jadi kalau cerita yang tadi pas perkenalan, kami itu bukan yang terbaik. Karena negeri dan sejenisnya. Akhirnya apa? Saya cuma ngambil yang terakhir. Something wrong with. Nah, perjalanan along the way, kemudian saya jadi dari program pendidikan Samudra Indonesia Group. Seharusnya ikatan dinas tuh 2 tahun atau 3 tahun lah. Tapi saya baru 1,5 tahun, kemudian saya mengundurkan diri. Karena saya bergabung dengan salah satu perusahaan Singapura, Jerman, tapi berpusat di Singapura. Namanya GNU Logistik. Jadi itu salah satu abbreviation atau kesingkatan dari nama yang punyanya Gert Eckhoff sama Uwe Jacobsen. Jadi itu perusahaan logistik solution supply chain untuk barang chemical industry, untuk barang dangerous good, barang bahaya dan beracun di situ. Nah, karirnya itulah mulai dari situ sebetulnya. Di tahun 2000, jadi saya 99 kemudian mau masuk MT program tahun 2000, saya kabur jadi residivis dari program tersebut, ikatan dinas, terus kemudian join dengan GNU Logistik. Nah, di GNU Logistik itulah saya direkrut sebagai rekrutan Singapura waktu itu. Kemudian direkrut di Singapura, dikembalikan lagi ke Indonesia untuk membangun GNU Logistik untuk Indonesia. Masih bertiga waktu itu, salah satunya bos saya orang Jerman, satunya lagi supir, yang ketiga saya. Jadi kantor itu kita mulai benar-benar setup baru dari awal. Nah, di bulan-bulan pertama itu kita nggak tahu mau bikin bisnis apa. Tapi kemudian akhirnya saya ngambil certification Dangerous Good dan IATA certification waktu itu Dangerous Good di Singapura. Kemudian balik, akhirnya kita memulailah bisnis logistik, tapi logistiknya khusus untuk barang-barang bahaya dan beracun. Di situ Dangerous Good. Jadi makanya kemudian klien-kliennya kita itu hanya oil company, chemical company, pharmacist sama gases industry di situ. Nah, untungnya kemudian pada saat itu bule saya ini si Jerman ini namanya Peter Kupke, dia itu nggak bisa bahasa Indonesia, dia asli totok Jerman gitu loh, sehingga kemudian urusan Indonesia itu saya yang ngurus di situ. Nah, alhamdulillah waktu itu tahun 2001 langsung diangkat jadi manajer untuk Indonesia di situ. Nah, perjalanan karirnya karena kemudian bos saya yang Jerman itu mau involved dalam bisnis, terutama untuk lokal bisnisnya, akhirnya dalam tanda petik sebetulnya GNU Logistik di Indonesia itu boleh dibilang saya yang mendrive di situ. Dan kebetulan waktu itu salah satu dari sekian gelintir orang Indonesia yang punya sertifikasi Dangerous Good saya waktu itu di Indonesia. Sehingga apa? Kita fokus cara jualannya itu benar-benar ke industri-industri oil gas, chemical, terus farmasis, karena memang industri tersebut logistiknya itu memang butuh penanganan khusus untuk dangerous good-nya. Jadi kalau boleh dibilang tahun 2001 awal itu di saat orang lain misalnya gini, jualan trucking ritase dari Jakarta ke Surabaya 4 juta gitu, atau 3 juta atau 4 juta pada saat itu misalnya. Nah, kita udah ngecas itu bahwa ISO tank container itu sekitar $700. Jadi kita ngecasnya itu dolar. Bahkan kadang-kadang untuk yang
oil gas company itu ngitungnya barrel gitu. Padahal itu cuman nganterin oil atau nganterin minyak dari waktu itu dari Palembang sampai ke pelabuhan yang ada di Palembang kayak gitu. Ya alhamdulillah dari sejak awal waktu itu gaji saya walaupun di Indonesia US dollar, dan berkahnya waktu itu 2001 itu habis Krismon itu kan sempat dolar itu sampai 16.000 tuh. Iya. Di situ. Jadi 2001 itu ya lumayan lah, alhamdulillah lah pada saat itu gitu, usia 25 waktu itu ya, 25 gitu udah jadi manajer gitu lah. Ya alhamdulillah dari kampung akhirnya kemudian bisa jadi lulusan terbaik, tapi kemudian kabur dari program waktu di Samudra Indonesia Group, tapi habis kabur kemudian alhamdulillah langsung jadi manajer. Nah dari situ perjalanan 5 tahun saya jadi deputy GM, jadi GM karena bulenya ini jadi GM umur 28 waktu itu. Dan ternyata kemudian pada saat 2005 yang lucu ini ternyata GNU Logistik di Indonesia, company yang saya bangun bersama-sama itu sama yang Jerman itu dibeli dan diakuisisi oleh Samudra Indonesia Group. Jadi ceritanya lucu gitu. Dan gak mungkin saya habis jadi residivis dari Samudra Indonesia Group kan gitu loh. Saya kabur dari program saya, terus kemudian ini perusahaan dibeli lagi sama Samudra Indonesia Group. Akhirnya Pak, saya enggak ikut dibeli. Jadi saya cuma mengantarkan akuisisi balik, pembelian kembali ke Samudra Indonesia Group. Tapi setelah itu kemudian saya dapat berkah tawaran dari Nestle waktu itu. Nah, di Nestle itulah kemudian saya membangun, Nestle itu joint ventures dengan Coca-Cola, membeli sebuah perusahaan minuman. Kalau ingat ada Ades Water, perusahaan mereknya Ades. Nah, kemudian muncullah Nestle Pure Life, air minum. Iya. Saya generasi awal membangun pabrikasi dan juga membangun supply chain dan membangun bisnis Nestle Pure Life di Indonesia pada saat itu. Nah, kalau kita urut-urut ingat sebetulnya ke flashback ke belakang, jadi saya waktu kuliah itu punya diary, selalu punya mimpi, dan saya menulis di diary itu. Jadi yang tadi saya mimpikan bahwa saya berdoa pada Tuhan, ya Allah, saya kalau kuliah, habis lulus kuliah, saya mau kerja saya nanti yang kantornya pakai dasi sama pakai yang ada liftnya. Itu ada di diary saya. Di situ. Nah, terus kemudian setelah keterima kerja di Samudra Indonesia, saya juga berdoa lagi dan menuliskan di diary, ya Allah, saya pengen jadi manajer karena udah jadi staff waktu itu. Saya pengen jadi manajer umur 30 tahun waktu itu. Ternyata baru 1 tahun di GNU Logistik itu umur 25, sekitar itu 25. Alhamdulillah saya udah jadi manajer waktu itu umur 25 di perusahaan GNU Logistik, perusahaan Jerman itu. Kemudian setelah jadi manajer, saya menulis lagi, saya di diary saya itu ada menulis lagi, saya berdoa lagi dan bermimpi lagi, ya Allah, saya pengen jadi GM umur 35. Ternyata umur 28 saya jadi GM waktu itu. Jadi cuman ya itu tadi, saya ketika bekerja itu waktu di GNU Logistik saya itu pegang kunci, Kang Tonton, pegang kunci kantor. Jadi yang datang paling pagi, pulang paling malam. Di situ. Rajin sekali ya waktu masih jadi profesional. Ya, masih profesional. Dan saya masih muda waktu itu kan gitu, masih umur 20-an, 24, 25, disitulah saya banyak belajar. Nah, titik balik saya belajar menjadi seorang pemimpin itu adalah sebetulnya pada saat di GNU Logistik. Jadi karena si bule saya Jerman tadi gak seneng kumpul-kumpul di asosiasi dan sejenis, dan dia gak mau belajar bahasa Indonesia dan sejenisnya. Akhirnya perusahaan itu yang mewakili saya di luar itu. Jadi pada satu sesi tertentu, jadi GNU Logistik itu akhirnya saya mendaftarlah tergabung ke dalam asosiasi KNRCI. KNRCI itu adalah Komite Nasional Responsible Care Indonesia. Itu adalah asosiasi yang dibangun gabungan dari perusahaan-perusahaan industri kimia di situ. Nah,
disitulah sebetulnya awal titik balik. Saya masih ingat, saya diundang waktu itu ada round table discussion dengan seluruh petinggi CEO dan direktur di industri kimia tersebut di bawah naungan Responsible Care Association waktu itu. Nah, karena masih muda kan saya waktu itu sekitar umur 26 lah, baru jadi manajer 25 gitu. Saya mewakili bos saya. Jadi ketika kemudian saya datang itu, saya pikir asosiasi biasa lah gitu loh. Kumpul-kumpul, makan-makan siang dan sejenisnya kan biasa asosiasi kan begitu. Iya. Nah, pas nyampe di sana ternyata mereka sangat serius sekali. Karena CEO semua kan gitu loh, CEO semua. Tapi waktu yang lain pakai jas, pakai dasi, saya cuma pakai kemeja, pakai vest dasinya. Terus kemudian di situ. Tapi kemudian nggak apa-apa, nggak ada masalah. Justru ini kesempatan saya ketemu orang-orang hebat dan belajar dari orang-orang hebat. Nah, alhamdulillah waktu itu kebetulan saya duduk itu round table lunch-nya itu bersama dengan CEO perusahaan top 5-nya chemical industry waktu itu. Saya masih ingat Pak Frank Moniaga dari DuPont Chemical, ada Pak Sugianto dari BASF Chemical, ada Andy Muslim dari Roman Hess waktu itu, CEO semua tuh di situ. Dan saya satu-satunya mungkin orang yang umurnya 20 tahun, culun, pakai vest, mereka pakai jas dan sejenisnya. Di dalam meja itulah saya dengar cerita mereka ke CEO level yang senior itu ngobrolnya itu luar biasa. Jadi mereka cerita, Pak Frank Moniaga ingat, ke Sugianto CEO-nya BASF. Itu istri lu kemarin waktu liburan di Prancis itu ketinggalan inilah. Jadi mereka tuh liburan waktu itu. Gila, liburannya ke Prancis, ke ini dan sejenisnya. Gue yang culun gitu. Jadi gue kan cuman liburan, cuman ke Bandung doang sama ke Cirebon gitu loh. Dia udah kayak gini. Nah, disitulah saya akhirnya melihat bahwa, wow, CEO itu luar biasa cara berpikirnya dan cara bergaulnya di situ. Nah, sehingga kemudian apa akhirnya? Pada saat di asosiasi tersebut di situ mereka itu adalah waktu itu membuat satu acara di situ kepengurusan di situ. Nah, mulailah mereka nyari siapa yang mau jadi sekretaris, siapa yang mau jadi ketua dan sejenisnya. Nah, karena kemudian mereka itu tua-tua, lagi-lagi muka saya itu tebal. Orang kampung kan, gitu loh. Wah, akhirnya apa? Saya langsung mengacungkan diri. Jadi ketika ditanya, siapa yang mau jadi sekjen, siapa yang mau nulis notulen, siapa yang mau nulis ini dan sejenisnya, itu bapak-bapak umur 45 tahun dan 50 tahun kan nggak ada yang mau. CEO semua. Akhirnya apa? Saya mengacungkan diri. Pak, biarkan saya aja yang jadi sekretaris bapak-bapak semua. Saya yang akan mencatat semua. Begitu. Disitulah saya langsung kepada, nah ini ada anak muda, bener dah, mendingan dia aja deh urusan administrasi dan sejenisnya. Apa yang terjadi titik baliknya pada saat itu? Disitulah saya akhirnya punya kesempatan ketemu sama founder-founder tadi di asosiasi tadi, kan mereka tuh bapak-bapak tadi. Setiap minggu saya bisa keluar masuk ke ruangannya mereka 1 jam dan 2 jam. Disitulah saya mengenal mereka dan belajar. Karena apa? Urusan sekretariat organisasi paling kan urusannya cuma 20 menit, 30 menit. Sisa sejam yang lainnya di ruangan dia. Akhirnya saya belajar sama dia, terutama waktu itu ke Pak Frank Moniaga, DuPont. Saya belajar, Pak, gimana sih jadi CEO kayak Bapak ngatur traveling ke luar negeri, ngatur bisnis di sini, di Indonesia, di Singapura, ini kayak gimana? Apa yang harus dibeli bukunya dan sejenisnya. Disitulah saya banyak belajar dari beliau-beliau ini. Terus terang. Disitulah saya merasa diri saya mengkarbitkan diri. Di situ. Dengan mereka-mereka itu. Jadi gara-gara muka tebal saya, gitu, dan saya suka senang mengacungkan diri, gitu. Waktu itu akhirnya Pak, orang untuk masuk ke ruangannya Pak Frank Moniaga, itu sekretarisnya luar biasa susahnya ngasih jadwal. Nah, saya karena ngacung diri jadi sekretaris, otomatis kan saya punya jadwal setiap seminggu 2 jam di ruangannya dia di situ.
Nah, disitulah kesempatan saya belajar dan menggali gimana sih jadi CEO, gimana sih jadi direktur dan sejenisnya. Nah, ke Nestle tadi. Nah, setelah nyampe di Nestle, disitulah saya membantu profesional karir yang kedua. Jadi yang tadinya saya di services company melayani as a logistic provider, nah sekarang saya berada di sisi meja yang satunya sebagai principal. Waktu di Nestle Water Study, Nestle Pure Life. Nah, disitulah saya sebagai senior manager GM level. Tapi kemudian apa? Saya waktu itu di sana lagi-lagi gini. Pada saat ada project untuk agensi, jadi perusahaan itu perusahaan lama, 40 tahun, Coca-Cola dan Nestle. Sehingga performanya minus. Di situ. Jadi program efisiensi. Nah, program efisiensi ini kemudian dibikinlah satu project team untuk kemudian membuat satu program namanya vision program, waktu itu efisiensi karyawan. Jadi kita mengefisiensikan pabrik, mengefisiensi karyawan dan sejenisnya. Nah, disitulah kemudian lagi-lagi saya mengacungkan diri. Jadi change management, culture development program, project program di Ades Water Study. Karena nggak ada yang mau, akhirnya saya ngacungkan diri lagi. Jadilah saya pilot project atau project leader untuk memimpin change management, culture development di Ades Water tadi. Padahal saya orang logistik, saya orang supply chain di situ. Nah, disitulah saya belajar tentang organisasi, bagaimana memimpin organisasi, bagaimana membangun culture, bagaimana membangun ini. Objektifnya apa? Objektifnya selama 2 tahun memecat sekitar menutup sekitar 5 pabrik waktu itu, berapa belas kantor cabang. Intinya adalah kita memangkas atau mem-PHK karyawan sekitar 2.000. 2.000 karyawan. Gitu. Ini jadi, Pak Hadi barangkali ada ini mau jawab. Nah, tapi lagi-lagi kemudian pada saat itu ada satu posisi sebentar, mungkin ini ada gangguan sinyal. Halo? Ya. Sebentar. Ya. Bentar. Ya, ini ada pertanyaan mumpung tadi sinyal agak kacau sedikit. Apa rahasianya bisa bagus karirnya Om? Cepat sekali naik jabatan. Gimana tuh Om? Gimana tuh Pak Hadi? Ya, sebetulnya dalam berkarir itu saya waktu itu kecepatan karir sebetulnya karena result dari kerja keras sih sebetulnya. Karena begini, secara prinsip saya bukan orang lulusan dari universitas hebat. Saya juga bukan orang pinter di situ. Sehingga kemudian waktu itu prinsip saya cuma satu. Saya harus kerjanya lebih keras daripada orang-orang yang hebat itu. Yang punya lulusannya dari universitas hebat, yang punya pemikiran lebih hebat, yang punya network lebih hebat. Kenapa? Karena saya menyadari saya sendiri ya orang kampung, lulusan juga dari universitas negeri juga yang masih kecil waktu itu dari daerah kan gitu, orang daerah dan sejenisnya. So sehingga kemudian ketika berbicara tentang berbicara tentang karir, prinsip saya cuma satu, kerja keras dan kerjanya lebih keras. Makanya tadi saya cerita, saya selalu bawa kunci
kunci kantor. Jadi selain office boy, saya selalu bawa kunci kantor. Saya selalu bawa datang lebih pagi dari office boy dan pulang lebih malam atau lebih pagi dari office boy. Jadi saya yang buka pintu dan saya yang nutup pintu juga kantor. Di situ. Nah, di luar jam kerja itulah saya banyak belajar. Yang kedua, kemudian saya cuman simple. Ketika ada opportunities, walaupun itu di luar pekerjaan tugas saya, maka saya ngacungin tangan. Ketika ada ditantang siapa yang mau ini, saya ngacungin tangan. Di situ. Kenapa? Karena simple buat saya bahwa suatu saat saya akan menjadi CEO atau menjadi pemilik perusahaan, maka saya harus memahami semua aspek dalam bisnis, dalam organisasi. Maka ketika kemudian ada project organization culture development, ditanya siapa yang mau take lead, saya ngacung. Ketika kemudian ditanya siapa yang mau jadi sekretariat jenderal untuk asosiasi, saya ngacung. Ketika ditanya komersial atau sales manager resign, waktu di Nestle Pure Life itu sebetulnya salah satu sales manajernya resign, salah satu channel. Karena belum ngerekrut dan lagi kita efisiensi, ditanya sama CEO waktu itu, siapa yang mau jadi sales manager sekalian nih? Maka saya ngacung juga jadi sales. Jadi selain supply chain logistik GM, saya juga jadi waktu itu saya belajar dan saya harus belajar apapun. Sehingga ketika ada kesempatan mimpin project apa, saya pasti akan ngacungin diri. Urus nanti bisa apa enggak dulu di situ. Nah, itu prinsip yang saya bangun. Mungkin saya lanjut ya. Pure Life itulah kemudian maaf, mungkin sinyalnya hujan, cuaca mungkin di sana. Sambil saya nggak. Jadi cerita itu karena cuman kita ini kayak tuker-tukeran posisi. Jadi buat naikin gaji, naikin pangkat, biasanya sesama teman itu naikin gaji, tuker-tukeran posisi. Jadi misalnya Om Tonton misalnya di Danone, saya di Nestle misalnya kayak gitu. Nah, karena kita waktu itu yang namanya sertif logistik profesional and supply chain profesional kan cuma seberapa gelintir di Indonesia. Sehingga misalnya udah 2 tahun, 3 tahun, gaji nggak naik-naik, udah bosen di kerjaan. Nah, saya kontak Om Tonton, Kang, udah bosen belum di Danone? Misalnya kayak gitu. Gue bosen, tukeran yuk posisi, gitu lah. Nah, kita tukeran tuh posisinya. Nah, ketika kemudian tukeran itu, kita naik gaji tuh. Dan kita naik gaji. Di situ. Nah, kemudian di satu perjalanan sama kita juga pertama kali saya selalu berprinsip nih, alhamdulillah waktu di GNU Logistik juga saya jadi international talent karena multinational company. Pak Adi. Jadi waktu saya di Nestle Pure Life juga alhamdulillah karena KPI saya banyak achieve dan sejenisnya, saya juga tergabung dan masuk ke dalam international talent pool di Nestle waktu itu. Jadi sempat saya berangkat ke Barcelona untuk memimpin beberapa project waktu itu untuk Nestle Waters di Perancis dan di Barcelona waktu itu. Jadi sempat beberapa kali ekspatriat ke sana. Nah, kemudian setelah dari Nestle, saya pindah ke Shell. Nah, di Shell Oil saya jadi country manager untuk supply chain Indonesia. Shell Oil. Juga. Sempat. Jadi waktu itu ceritanya nggak sengaja Om, pulang dari Singapura, satu pesawat dengan
Dulu Jekiko namanya. Jekiko ini bakalan jadi bos saya di regional Asia Pasifik untuk di Shell Oil. Jadi waktu di pesawat itu dia cuma bercanda. Karena dulu saya kenal sama Jekiko itu waktu di JNU Logistics. Karena kita dulu Shell Oil itu kliennya, customernya JNU Logistics. Waktu itu di oil company. Nah, dia udah tahu cara kerja saya. Nah, waktu itu satu pesawat bareng sama Jekiko ini. Nah, si Jekiko ini kemudian ngobrol, bla bla bla. Dia cuma bilang, Hadi, gue butuh supply chain country manager. Karena yang ini akan di-appoint di di project yang lain di situ. Nah, saya cuma iseng. Oke aja, asal kamu berani bayar segini. Saya minta waktu itu kompensasinya segitu. Nah, nyampe di Jakarta 2 hari berikutnya saya ditelepon. Hadi, can you come to the office? Yes. What's up, man? Dia bilang, no, everything what you requested in term of compensation and salary kita approve. Waktu itu saya bilang, enggak, gue bercanda, gue nggak mau, gue nggak lagi pindah, gak pengen lagi pindah. Oh enggak, oke. Ya, akhirnya apa? Karena dia maksa-maksa, akhirnya apa? Saya bilang, ya sudah gini, saya minta gaji segini, dan saya minta fasilitas segini, dan saya minta sign-in bonus. Sign-in bonus itu adalah kayak pemain bola, jadi kalau mau ditransfer, itu mau dipindah, mau dibeli sama klub lain, ada transfer fee-nya. Iya. Itu tahun 2006 2007 kalau nggak salah. 2007-an lah, 2007. Nah, seminggu berikutnya saya ditelepon lagi. Hadi, can you come and meet with our CEO? Loh, saya bilang kenapa? Karena apa yang kamu minta di-approve. Disitulah saya bilang, wah, saya nggak bisa main-main lagi, ya sudah saya pindah. Akhirnya terpaksalah saya pindah di situ. Tapi apa? Dengan gaji waktu itu naik 2,5 kali lipat, dapat CRV waktu itu terbaru, karena CRV baru keluar tuh, CRV terbaru baru keluar, plus dapat sign-in bonus, transfer fee di depan. Jadi sign-in bonusnya waktu itu zaman itu tuh sekitar 260-an juta lah. Itu tahun 2007 lah waktu itu. Ini Mas Hadi, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Pak Hakun, bagaimana menghalau rasa takut? Pak, jadi bisa selalu mengajukan diri di depan CEO berani gitu. Bagaimana supaya bisa berani seperti Bapak katanya? Gini, satu, saya selalu pegang prinsip hidup saya tadi ya. Makanya tadi selalu saya bilang, dan dari dulu dan sampai sekarang saya pegang terus. Kalau saya nggak bisa jadi yang pertama, maka saya harus jadi yang terbaik. Tapi kalau saya belum bisa jadi yang kedua-duanya, maka saya harus jadi yang diingat. Itulah prinsip hidup saya dari dulu. Sehingga kemudian ketika berhadapan dengan CEO, buat saya, mereka partner. Saya bukan anak buah mereka. Saya anak buah mereka itu di struktur. Tapi as a partner, dia butuh saya butuh dia. Karena apa? You nggak ada saya juga akan susah juga. Tapi apa? Saya selalu memunculkan, selalu dari sejak awal tuh saya berkontribusi jelas. Melebihi apa yang dari KPI-nya. Sehingga kemudian apa? Saya tahu memvalue diri saya di sebuah perusahaan. Artinya apa? Saya selalu bergaining position saya. Oke, gua nguasain ini. Kalian company perlu saya. Value saya itu besar. Di situ. Nah, sehingga buat saya apa? Mau si level kek, mau apa kek, buat saya nggak ada masalah. Karena alhamdulillah saya kebetulan dididik karena semuanya multinasional company, jadi sudah terbiasa kemudian bergaul dengan multicultural internasional itu. Karena buat saya apa? Mau bule kek, mau India kek, mau dari China kek, mau dari mana? Tidak semuanya mereka itu lebih baik. Iya. Banyak kita juga lebih baik. Cuman mungkin bedanya gini, satu, mereka bahasa lebih advance. Karena bahasa ibunya bahasa Inggris, misalnya gitu. Ya, saya nggak pernah tes, nggak pernah kursus bahasa Inggris dan sejenisnya. Buat saya apa? Yang penting komunikasi itu ngerti. Lama-lama ketika biasa, yang penting confidence, dia ngerti, lama-lama akhirnya kita terbiasa. Di situ. Tapi urusan teknis, itu tergantung kita. Nah, karena kebetulan saya banyak mengambil professional certification
rather than ngambil jalur karir akademis. Jadi ngambil S2, master. Saya master tapi nggak lulus. Tapi saya lebih banyak professional certification. Begitu. Nah, sehingga ketika berbicara tentang teknis, saya bisa bicara. Jadi contoh suatu kejadian misalnya kayak gini. Contoh satu kejadian kayak gini. Waktu saya di JNU Logistik. Suatu saat saya bikin event. Yang isinya itu CEO dan bule-bule. Awalnya saya nggak tahu. Jadi isinya ceritanya bikin event, saya disuruh speech, bicara. Di depan audiens, isinya adalah member Asosiasi Responsible Care Indonesia. Yang mana itu tadi, yang chemical industry, perusahaan-perusahaan kimia tadi. Di situ. Saya harus bicara tentang supply chain dangerous good. Di situ. Nah, saya masih ingat, itu umur saya masih 25. Awal-awal jadi manajer dan baru pertama kali dapat sertifikasi dangerous good. Waktu itu. Nah, saya nggak tahu kalau yang datangnya itu ternyata 3/4-nya itu bule. Dan CEO level, saya nggak tahu di situ. Saya datang, masuk, Masya Allah, ini bule semua, dan ini C-level semua. Akhirnya apa? Saya present, tapi waktu itu saya cuman meyakinkan diri cuman, biar nggak grogi itu cuma satu. Yang punya Dangerous Good Certification Internasional di Indonesia cuma 7 orang waktu itu. Sehingga akhirnya apa? Selama yang 6 orang nggak ada di ruangan ini, mereka nggak ada yang tahu apa Dangerous Good International Standard Application di situ. Itu yang saya yakini. Jadi saya naik panggung itu apa? Artinya apa? Saya cuma pede gini. Lu gua ngomong gua kibulin aja, lu gak bakalan tahu kalau gua lebih kibulin. Karena apa? Di Indonesia cuman yang punya Dangerous Good Certification itu ya cuma 7 orang. Dan ketika saya screening di audiens, kayaknya 6 orang temen gue nggak ada. Tapi saya juga udah nyiapin. Kalau temen gue bilang nanti ada, gue akan bilang satu guru satu ilmu jangan ganggu ya gitu loh. Gue lagi ngomong gitu di situ. Nah, buat saya awal-awal itu menjadi sebuah mencari untuk bagaimana memunculkan confidence level itu dari kemudian mencari saya enggak salah kok. Saya enggak tahu, mereka juga belum tentu lebih pintar dan lebih hebat dari gue kok. Sama-sama nyari duit kok di situ. So, apa salahnya di situ? Namun saya punya simple. Apapun yang terjadi, saya harus lakukan dengan adab dan etik yang baik. Komunikasinya yang baik, adabnya yang baik, kemudian empati yang baik, empatik yang baik, dan kemudian dengan gaya yang kita bisa sangat positif, ambience-nya yang kita bangun di situ. Nah, prinsip itu yang membuat saya selalu kemudian saya mau levelnya CEO mau levelnya presiden, director mau owner mau manager even mau OB office boy buat saya sama aja. Kenapa? In the end of the day, I have to value terhadap dirinya. Di situ. Pak Adi, ada yang nanya bagus nih. Karir sudah bagus, tadi kan berpindah-pindah tapi jabatan masih bagus. Karir sudah bagus, kenapa ingin jadi entrepreneur katanya? Nah, perjalanannya sebenarnya masih cukup panjang. Saya nanti akan jawab ke sana. Satu, setelah dari Shell Oil itu, ternyata di Shell Oil itu isunya masalah semua, Kang. Makanya berani bayar mahal. Ada korupsi, ada ini, macam-macam lah gitu. Saya nggak bisa cerita. Akhirnya saya sakit di sana. I'm too young di situ, dan dengan problematikanya begitu sangat berat waktu itu. Sehingga kemudian akhirnya saya terlalu muda. Dari situlah saya kemudian keluar. Tapi sebenarnya manajemen Shell waktu itu sempat nahan saya. Tapi kemudian saya akhirnya nggak bisa karena prinsip. Karena waktu itu saya sempat sakit. Saya cuma berpikir bahwa, dan saya baru punya anak waktu itu. Saya cuma bilang, apa yang saya kejar? Ya jujur, waktu di Shell Oil itulah saya punya orang kampung ya, waktu itu punya mobil 4, gaji yang luar biasa di situ, karir yang hebat, country manager dan sejenisnya di situ. Tapi setelah itu, saya enggak punya waktu, saya enggak punya ini. Disitulah titik balik saya, sampai kemudian saya sakit. Disitulah titik balik saya balik, gitu, bahwa this is the life I wanna be. Apakah ini hidup yang saya inginkan?
di situ. Ternyata kemudian sakit itulah yang membuat saya akhirnya turn back lagi. Saya turn back lagi. Nah, alhamdulillah kemudian saya join lah dengan Baesdoff. Baesdoff itu adalah perusahaan yang bikin Nivea dan Hansaplast. Cuman karena karakter saya tadi punya prinsip harus jadi yang pertama, kalau enggak jadi yang terbaik, kalau belum jadi dua-duanya jadi yang diingat di situ. Nah, di Baesdoff pun kemudian akhirnya alhamdulillah saya punya karir yang cukup cepat di situ. Nah, saya masuk lagi ke International Talent Pool. Sempat ditempatkan juga berangkat juga ke Hamburg ke Jerman waktu itu. Di Jerman juga memimpin proyek, ada beberapa proyek lah di situ. Nah, dari situ kemudian saya harusnya kan mulai International Talent Pool itu adalah untuk karir, di mana mempersiapkan karir untuk masuk ke jenjang berikutnya. Which is saya dari GM akan masuk ke direktur level. Cuman di Baesdoff itu, kalau mau jadi director itu adalah harus ekspatriat dulu di negara lain. Itu 2009. Nah, 2009 itu saya udah masuk International Talent Pool, udah siap-siap mau daftar ekspatriat, either ke China atau ke Italia, waktu itu saya mintanya. But then unfortunately 2009 Eropanya Krismon, waktu itu 2009. Nah, tapi kemudian akhirnya dibatalkanlah program itu. Nah, saya ngambek, nunggu kelamaan jadi direktur, akhirnya apa? Dapatlah tawaran jadi Operation Director dan COO di Oriflame. Umur saya waktu itu masih 35 tahun. Zaman itu nyari jadi manajer, jadi direktur itu kan nggak kayak zaman sekarang Om Tonton. Om Tonton kalau sekarang kan anak startup umur 20 juga jadi CEO. Iya. Kalau zaman dulu di multinational company, di corporate itu luar biasa kan gitu loh. Nah, tapi yang saya bangun di Baesdoff itu cukup banyak Om Tonton. Saya tinggalan di Baesdoff itu. Jadi saya yang memimpin proyek-proyek implementasi SAP, ERP-nya mereka, terus distributor manajemen sistem konsepnya. Jadi saya banyak menciptakan, menginisiasi proyek waktu di Baesdoff. Sama waktu di Nestle juga sama. Saya bikin proyek-proyek banyak dan sejenisnya. Nah, baru kemudian jadi Operation Director ke Oriflame. Nah, di Oriflame inilah saya mulai mengenal e-commerce sebetulnya. Nah, di Oriflame inilah banyak saya proyek yang saya inisiasi. Dulu Oriflame lah jadi MLM company di Indonesia yang pertama kali pakai e-commerce online bisnis waktu itu di dunia. Nah, sehingga kemudian dalam 2 tahun lebih kepemimpinan, hampir 3 tahun kepemimpinan saya di Oriflame, itu saya membawa Indonesia, Oriflame Indonesia itu dari nomor kesekian menjadi nomor 1 di Asia dari 63 negara dan jadi nomor 3 di global di antara 63 negara itu di situ, karena dengan online management sistemnya, SPO dan sejenisnya, order online dan sejenisnya. Nah, selama di Oriflame itulah saya menjabat beberapa, mulai dari operation, legal, terus kemudian HR, beberapa lah di situ. Nah, 2011 saya ketemu Nadim habis Oriflame itu. Nah, disitulah kemudian saya sama Nadim bikin bawa roket internet dan bikinlah Zalora Indonesia. Jadi setelah posisi saya jadi COO, Operation Director dan Corporate Affairs Director di Oriflame, di perusahaan besar dunia multinasional, jadi saya harus ngulang lagi dengan Nadim bikin startup company Zalora. Mulainya bikin dari rumah. Nadim Menteri Pendidikan sekarang kan? Betul. Jadi Nadim, ada Kevin yang sekarang co-founder CEO-nya, co-CEO-nya Gojek. Jadi Gojek itu hampir sebagian besar itu lulusan Zalora waktu itu. Di situ. Nah, sebetulnya disitulah saya mulai belajar selain profesional dan juga entrepreneurial dengan Nadim itu. Kenapa? Memulai Zalora itu dari rumah, Kang Tonton. Jadi bukan perusahaan gede awalnya, benar-benar dari rumah, pakai Excel, gudangnya juga di garasi, ya kantor-kantornya itu ya kamar-kamar dan sejenisnya di situ. Nah, 3 bulan berikutnya baru bikin Lazada, fondasinya Lazada, tapi kemudian saya memilih untuk berkarir melanjutkan di Zalora
Nah, dari situ kemudian saya co-founder membangun Acommerce Indonesia, jadi CEO di sana, sebelum kemudian membangun Power Commerce ini. Nah, kalau ditanya, kembali kepada pertanyaan, kenapa saya kemudian meninggalkan posisi yang enak untuk menjadi entrepreneur di situ. Nah, sebetulnya di tahun 2009, waktu saya di Oriflame, ya, waktu saya di Oriflame itu, saya itu sudah bikin perusahaan, Kang, yang namanya PowerChamp. PowerChamp itu menjadi cikal bakalnya Power Commerce sekarang ini dari 2009. Jadi bisnisnya itu adalah bisnis chemical dan pest control. Jadi hygiene, pest control, anti rayap, anti semut, anti segala macam lah, anti hama lah di situ. Nah, cuman saya waktu itu menyerahkan ke sebagai owner, menyerahkan kepada profesional di situ. Nah, waktu yang bersamaan pun, waktu itu saya sudah bikin bisnis UKM juga. Waktu itu. Kalau sekarang ngetren ayam geprek, 2009 saya sudah punya ayam plenet, Om. Apa tuh? Ya, kayak ayam geprek, ayam digeprek disambelin. Saya 2009 udah punya ayam plenet di situ. Jadi saya punya counter waktu itu beberapa lah franchise, dan salah satu counternya yang saya pegang itu adalah di BRI di Semanggi, BRI Tower di situ. Lumayan untung 3 tahun, tapi karena nggak diurus, karena saya jadi profesional, sehingga nggak keurus lah bisnisnya. Tapi nguntungin di situ. Akhirnya dijual 3 tahun. Nah, di Power Commerce, di PowerChamp itulah saya belajar tentang bisnis. Jadi saya serahkan ke profesional, 500 juta waktu itu hilang, ditipu sama direkturnya. Waktu itu yang saya percayai, di situ dibawa kabur. Akhirnya kemudian karyawan, tadinya perusahaannya mau saya tutup, tapi karena karyawannya ada yang baru menikah, ada yang baru lahiran, akhirnya kemudian saya enggak tega. Akhirnya saya invest ulang lagi. Sampai sekarang PowerChamp-nya masih ada. Sampai sekarang. Jadi itu the first perusahaan as a PT, ya, sebagai PT yang saya bangun di situ. Nah, sekarang gabung di Power Commerce dan di Power Group company-nya kita di situ. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa menjadi pengen entrepreneur? Terus terang, pada akhirnya setelah perjalanan karir di profesional, saya melihat bahwa kemudian profesional adalah tetap profesional. Kita dibayar. Itu makanya saya selalu menyebut dari dulu, gua kok jadi buruh kapitalis terus ya? Di situ. Kapan saya pengen bermimpi menjadi sufi kapitalis? Sufi, tapi kapitalis tetap di situ. Tapi itu yang saya kemudian impikan. Nah, sehingga kemudian apa? Contoh misalnya kayak sekarang, bagi saya menjadi entrepreneur itu adalah ujian atau tantangan tentang keimanan. Wah, gimana filosofinya? Gini, menjadi seorang entrepreneur, itu rezeki itu bukan di tanggal 25 gajian. Di situ. Tapi rezeki itu kapan aja. Dan rezeki hilang pun kapan aja. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa kemudian apapun hebatnya kita, apapun pintarnya kita, rezeki itu punya Gusti Allah. Ada yang memiliki. Kita itu cuma dititipi. Nah, sehingga kemudian apa? Saya banyak terjadi pada saat masuk ke ranah entrepreneur, banyak hal-hal yang tidak logik dalam konteks kalkulasi bisnis itu terjadi. Gimana misalnya? Gimana? Contoh, pada saat saya PowerChamp 4 tahun lalu memulai untuk kemudian bangkit lagi, itu menjelang Lebaran, saya tuh udah nggak ada duit sama sekali untuk bayar gaji. Masih ada bisa, tapi bayar THR saya nggak tahu mau di mana bayar THR-nya. Karena posisi lagi susah waktu itu. Apa yang terjadi? Tepat 5 hari sebelum Lebaran, suddenly kemudian ada sahabat saya datang dari luar negeri,
dia panggil saya, karena kebetulan kemudian dia tahu kehidupan saya pribadi cukup dekat dan sejenisnya. Dulu saya pernah bantuin dia dalam membangun bisnisnya, tapi saya tidak pernah minta ke dia, sehingga kemudian dia datang, ujuk-ujuk dia ngasih di kresek itu sekian ratus juta. Akhirnya hari keempat sebelum Lebaran saya bisa bayar THR, terlepas dari apapun, dari manapun duitnya. Di situ. Nah, dan banyak sekali kejadian-kejadian buat saya menjadi entrepreneur itu adalah sesuatu hal yang menguji tentang seberapa berimannya saya. Karena apa? Rezeki itu bukan punya saya. Kewajiban saya itu sebagai entrepreneur hanya untuk berikhtiar dan berdoa. That's it. Selebihnya, mau sehebat pinter apapun, rezeki itu, keimanannya itu ada yang ngatur. Makanya rezeki itu ada istilah gak akan ketukar, gak akan salah alamat, dan sudah tercatat di dalam bukunya, rezeki itu. Yang harus kita lakukan itu adalah kemudian berikhtiar dan berdoa. That's it. Dan mensyukurinya. Kenapa saya bisa sampai datang ke situ filosofisnya? Oke, saya mungkin sedikit flashback. Pada saat karir saya lagi luar biasanya, ada dua hal kejadian yang luar biasa buat saya. Pertama, saya serangan jantung di usia muda. Iya, tahu. Dan posisi itu dalam posisi karir saya luar biasa, di puncak-puncaknya, dengan materi duniawi yang luar biasa. Kayak sebagai, kalau berangkat respect yang sebelumnya kan saya orang kampung. Begitu. Saya nggak bawa apa-apa, ke Jakarta cuma bawa satu ransel doang, waktu itu tahun 99 itu, ransel orange di situ, dan nebeng di rumah om saya dan tante saya di Depok. Nah, ketika itu terjadi, saya bertanya waktu serangan jantung, this is the life yang ingin saya inginkan. Yes, saya punya karir, saya punya dunia, tapi kemudian saya mau mati serangan jantung sementara anak saya masih kecil. Pada posisi waktu saya di Oriflame, di Bias.com, Kang Tonton jadi gini, saking saya keliling-keliling negara, bisnis saya, kerjaan saya, meeting saya antar negara, keluar kota dan sejenisnya, tiap hari begitu sangat susah saya mengatur waktu untuk ada di rumah. Sampai pada akhirnya saya serangan jantung. Usia saya 31 waktu serangan jantung. Sehingga akhirnya saya mikir, gue kok ngapain ya gitu loh, jungkir baik buat orang lain, perusahaan orang lain, sampai gue mau mati. Disitulah titik balik. Itu pada saat di perusahaan apa tuh, barangkali bisa cerita? Di Shell. Makanya saya cuma bentar. Stres berat. Di situ. Nah, kemudian kejadian yang kedua, titik balik terbesar saya lagi, yang ini menciptakan, yang akhirnya membuat saya akhirnya saya harus hijrah. Pada saat saya di Zalora, di mana saya harus kemudian 10 tahun menikah, saya kemudian harus menjadi seorang single parent untuk 2 anak gadis saya. Dan anak saya waktu itu, dua-duanya cewek, yang satu kelas 3, yang satunya TK, dan dua-duanya perempuan. Dan saya single parent sekitar 3-4 tahun. Dari situ saya berpikir, ada yang salah dengan hidup saya. Saya kejar dunia, lelah, tapi apa yang saya dapat? Hancur. Dan pada saat itu, yang paling mengerikan, itulah saya kemudian, hijrah saya itu begini, tentang rezeki itu. Saya lumayan lah, ketika saya menikah itu selalu, saya tuh tidak punya harta, selalu saya serahkan ke istri. Jadi ketika itu terjadi, saya harus single parent, yang saya bawa itu cuma 2 anak. Harta, rumah, mobil, perusahaan, kebun, semua hilang. Disitulah yang saya bilang bahwa ketika Gusti Allah kun fayakun, hilanglah semua harta, maka hilanglah seketika. Padahal 10 tahun saya membangun rumah tangga pada saat itu, semua baik-baik saja.
Itu cerita tentang power commerce gimana tuh sekarang? Sekarang ternyata nggak kerasa ngobrol udah 1 jam nih. Ya. Nah, akhirnya kemudian saya membangun power commerce itu berangkat dari visi yang ini ya, yang berangkat dari hijrah tadi. Disitulah saya mulai membangun banyak startup atau perusahaan itu yang punya visi pengen bahwa perusahaan itu bukan hanya tentang dunia. Bahwa kita membangun bisnis itu, ya, yang penting kita harus sukses, kita harus kuat dalam bidang bisnis dan ekonomi, karena itu sunatullah. Tapi setelah itu kita harus bagaimana memberikan manfaat yang banyak. Soalnya makanya kemudian insya Allah saya berjuang dengan teman-teman saya ini yang menjadi founder partnernya di Power Commerce itu, filosofinya kami adalah satu, kita ingin membangun culture-nya itu culture manajemen rahmatan lil alamin. Jadi ketika kemudian azan berkumandang ya berhenti. Mau meeting sama apa kayak, mau bule kayak, mau apa kayak, ya berhenti. Ya kita sholat aja dulu di situ. Nah, begitupun ketika kemudian kaitannya dengan keluarga apa dan sejenisnya, maka saya akan prioritasin. Contoh misalnya kayak gini. Ada karyawan sakit anaknya dan sejenisnya, minta izin dan sejenisnya, walaupun pekerjaan proyeknya lagi luar biasa dan sejenisnya, saya akan prioritaskan keluarga. Karena buat saya, in the end of the day, seringkali kita punya prinsip kan begini, saya nyari nafkah buat keluarga, tapi pada akhirnya kita sibuk sendiri, keluarga terlantar, dan artinya apa? Buat apa? Nah, di dalam Power Commerce inilah saya ingin membangun sebuah perusahaan pionir di omnichannel platform technology, tapi yang dibalut filosofi dan value culture organisasinya itu bukan hanya tentang profesionalisme, tapi juga tentang nilai-nilai spiritual. Di situ. Insya Allah kita minggu depan tanggal 5, hari Selasa besok kita meluncurkan Halal Plaza. Halal Plaza ini satu ekosistem untuk muslim kategori, yang dimana cita-cita saya punya mimpi dari 5 tahun lalu, bagaimana ingin membangun masjid. Di Indonesia itu ada sekitar 800.000 masjid, ada sekian ribu pesantren, di mana digital economy knowledge, digital knowledge atau digital pengetahuan digital itu senternya itu ada di masjid dan di pesantren. Dan yang kedua, saya pengen masjid dan pesantren menjadi digital ekonomi umat. Di situ. Nah, ini yang lagi kita cita-citakan, insya Allah mudah-mudahan tanggal 5 besok kita launching, mudah-mudahan lancar semuanya. Kita lagi mengupayakan semuanya. Dan kita pengen, saya punya mimpi, besok launching itu kita juga ekspor kan. Jadi kita akan live bukan cuma di Indonesia, juga akan di live di Singapura, Qten Singapura, Malaysia, dan mungkin nanti merambahnya ke beberapa negara muslim. Jadi kita pengen juga bahwa teman-teman produk Indonesia, UKM Indonesia atau produk Indonesia yang muslim kategori juga masuk ke pasar internasional di situ. Nah, ini yang saya pengen cerita, bahwa pada akhirnya bisnis atau entrepreneur itu buat saya adalah tentang keimanan. Di situ. Tentang keimanan. Seberapa beriman saya, seberapa kemudian saya mempercayai bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, kewajiban kita adalah tinggal berikhtiar dan berdoa. Dan ketika kemudian kita sunatullahnya harus kuat dalam bidang ekonomi dan dalam bidang apapun, maka kemudian kita harus bisa juga mengempower, meleverage dan mengempower society atau umat yang ada di kemanfaatannya terhadap society yang lain di situ. Nah, itu yang menjadi ininya. Cuman memang terus terang kalau ditanya enak nggak sih jadi entrepreneur? Gimana tuh? Sangat tough, Kang. Saya buka Power Commerce, 2 minggu pertama itu langsung kerampokan, Kang. Waduh. Di kantor. Hari Minggu habis asar ditinggal sholat di masjid sama penjaganya. Selama penjaganya di masjid, sholat asar, kantor dibobol, dirampok.
Hmm. Di situ. Jadi lumayan banyak kejadian pengkhianatan. Tadi waktu saya bikin Power Champ dikhianati, dipakai duitnya malah buat narkoba sama direkturnya, akhirnya saya penjarakan dia, saya harus mengulang lagi investasi 1,5 miliar waktu itu dan sejenisnya. Terakhir saya dikhianati bahkan ya pengkhianatan luar biasa oleh karyawan-karyawan sendiri dan sejenisnya. Jadi jungkir balik lah gitu loh. Kalau ditanya pada diri sendiri kadang-kadang suka mikir gitu loh. Gue ini ngapain sih gitu loh. Jungkir balik kayak gini. Padahal balik lagi ke dunia profesional ya mudah-mudahan kayaknya masih laku jadi direktur di multinasional company deh dengan gaji paling enggak 200-250 juta mah sebulan masih laku lah gitu loh, bisa kayak gitu. Tapi pada akhirnya kemudian saya melihat bahwa ini kesempatan saya untuk berhijrah dan membenahi dan belajar tentang keimanan saya, itu utamanya. Yang kedua, justru saya punya fleksibilitas untuk mau membangun dan membentuk bisnis ini kayak apa, dan kemudian value-value-nya untuk bermanfaatnya untuk ke siapa aja dan kayak gimana di situ. Jadi mungkin kebebasan visinya itu sih yang punya nilai plus ketika menjadi seorang entrepreneur. Tapi kalau ngomongin stres luar biasa. Dan yang paling utama gini, ketika saya bertahun-tahun jadi direktur di multinasional company, jadi GM di multinasional company, apakah akan jaminan sukses ketika nyemplung menjadi entrepreneur? Enggak. Enggak. Berat banget. Kenapa? Terutama yang sudah jadi direktur di multinasional company dan harus bikin perusahaan dari nol. Yang paling berat itu adalah adaptasi mental. Contoh gambarannya gini, ketika kemudian saya bikin Power Champ, itu kan pest control, Kang Tonton. Saya waktu itu udah GM, udah direktur di Oriflame. Saya kenal banyak semua direktur dan CEO level saya kenal di situ. Nah, saya nawarin anti hama, pest control ke sebuah perusahaan atau ke pabrik. Pasti akan ketemu direktur nggak? Enggak, Kang. Karena apa? Bisnis pest control itu kan cuma berapa? Sebulan paling 1 juta gitu loh bayarannya. 2 juta kan gitu. Ya kan? Iya. Nah, sehingga apa? Saya paling ketemu sama supervisor. Yang paling berat itu adalah mental mindset tadi, Kang. Yang tadinya ngerasa di profesional dilayani jadi direktur. Ya kan? Kan dilayani tuh jadi direktur, jadi CEO itu kan dilayani. Ya kan? Di situ. Kemudian saya jadi entrepreneur, walaupun saya owner dan CEO di perusahaan Power Champ itu, tapi ketika saya nawarkan jasa pest control, itu PIC-nya, orang yang ngedilnya itu kan bukan direktur teman saya. Paling tinggi supervisor di pabrik. Sehingga apa? Saya harus nungguin supervisor, padahal apa? Biasanya saya ketemunya direktur, ya kan, dibukain pintu sama satpam dan sejenisnya. Saya harus nunggu supervisor bahkan staff di pabrik atau di gudang. Saya harus nunggu mereka. Pertanyaannya, siapkah merubah mental itu? Jangan ngomongin teknis. Kalau teknis kita ngerti lah, ngurusi finance gimana, ngurusi manajemen gimana, leadership gimana. Tapi siapkah mental kita ketika kemudian kita harus turun melayani, bahkan itu sampai level terendah. Paling gampang begini, jadi direktur, datang mau meeting, ngisi buku tamu nggak, Kang? Enggak. Ya kan? Jadi post power syndrome tuh betul ya, ada? Besar sekali, Kang. Sangat besar. Itu yang paling berat, Kang. Itu yang paling berat. Alhamdulillah, saya kan gaulnya dari bawah, dari kampung dan sejenisnya. Ya kan? Di situ. Jadi mau gaul sama satpam hayu, sama preman hayu, sama CEO hayu, asik-asik aja gitu loh. Tapi tetap dalam hati kecil itu, ketika kemudian menjadi formal, gila ya, gue biasa nggak pernah nyatet buku tamu, sekarang gue harus nunggu di depan satpam gitu loh. Lu bayangin aja, hanya untuk ketemu staff gitu loh. Iya. Mau gue telepon direkturnya, nggak mungkin, nggak enak. Iya betul. Masa dikit-dikit nelpon, walaupun saya kenal sama direkturnya. Dari situ. Nah,
Nah, ini yang salah satu mindset dan mental yang ketika kemudian seorang profesional semakin tinggi profesionalnya dan mau terjun memulai bisnis pertama, siapkan mindset dan mental. Mental untuk melayani, mental untuk bisa beradaptasi dengan siapapun, mental untuk kemudian tidak perlu gengsi di situ. Nah, itu yang paling berat, Kang. Di situ. Ada pertanyaan nih Pak Hadi nih, kita udah kayak kelebihan dari 1 jam ya. Halal Plaza itu marketplace bukan katanya? Semua kita tidak punya marketplace-nya, kita ada di nanti Tokopedia, ada di Lazada, kita punya official store. Di Singapura kita sama Qoo10 Singapura, tapi kita juga punya nanti reseller platform. Jadi kita satu e-commerce mengundang para reseller affiliate. Jadi nanti teman-teman reseller ini akan dapat komisi, tugasnya hanya memviralkan saja produk tersebut. Nah, jadi ketika nanti dari viral tersebut ada yang membeli di toko reseller tadi, maka reseller tersebut akan dapat komisi. Dan dia nggak perlu beli stok, dia nggak perlu bayar dulu di depan dan sejenis. Jelas. Ya kalau emang affiliate mendapat link, referral link, kemudian disebarkan sebanyak-banyak ke sosmed, kalau ada penjualan dari situ dapat komisi, ya. Betul. Dan itu juga nanti akan berlaku untuk seluruh dunia. Bagi teman-teman yang di luar negeri dan sejenisnya bisa sama fungsinya. Di situ. Ini sepertinya udah kelebihan, udah hampir 1:04 dan mau buka. Kira-kira saran-saran atau pesan-pesan untuk anak muda atau malahan untuk yang masih menjadi profesional, apa tuh kira-kira? Apa saran-saran atau jangan pesan-pesan terakhir? Ini menjadi profesional dan menjadi entrepreneur itu pilihan. Tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Mau jadi profesional, bisa kaya, bisa. Gaji C-level, CEO dan sejenisnya, ada yang 60-50 juta, tapi ada juga yang di atas 500 juta sebulan. Plus dengan privilege dapat saham apa dan sejenisnya. Jadi intinya Pak, bisa kaya jadi profesional? Bisa. Bisa kaya jadi entrepreneur? Bisa. Bisa bangkrut jadi profesional? Bisa. Perusahaan saat corona ini banyak yang tutup dan sejenisnya. Jadi nggak ada yang abadi. Nah, buat saya adalah apa? Menjadi profesional, yang penting apa? Jadilah profesional yang punya karir dan punya kontribusi dan punya value yang hebat sehingga Anda bisa naik terus. Tapi kemudian apa? Setelah naik itu, jadilah bermanfaat dalam keputusan-keputusannya. Di situ. Nah, begitupun sama menjadi entrepreneur. Kalau ditanya, apakah menjadi entrepreneur lebih hebat dari profesional? Tidak juga. Apakah lebih buruk entrepreneur dari profesional? Tidak juga. Tergantung entrepreneurnya yang mau jadi kayak gimana. Di situ. Kalau ditanya, entrepreneur kan free time, freedom of time. Siapa bilang? Kalau kliennya minta hari Minggu meeting, yang freedom tuh kliennya yang minta. Malahan bisa lebih sibuk malah sebenarnya ya. 24 jam. Kalau udah jadi entrepreneur. Ya, kalau jangan ngelihat yang udah sukses, yang udah punya anak buah, punya ini dan sejenisnya, tidak. But then tanggung jawab accountability itu 24 jam. Tapi kalau seandainya jadi profesional, accountability untuk pribadi sebagai profesional itu 24 jam. Tapi accountability struktur itu jam kerja. Dan kalau nggak bisa diselesaikan, ada atasannya di situ. Jadi bagi saya jangan teman-teman terpancing beginilah gitu loh. Artinya gini. Oh, ini bagi teman-teman punten gitu yang kena dampak corona, saya dapat lumayan ada tabungan. Apakah kemudian saya mau balik jadi profesional atau mau jadi entrepreneur? Ya. Saya kasih mungkin clue-nya aja. Kalau mau menjadi entrepreneur, bersungguh-sungguhlah, all out, hilangkan mentalitas inferiority, harus punya
kemampuan adaptability yang bagus, punya kemudian network yang baik, punya communication skill yang bagus, punya adab yang baik, etik yang baik dan sejenisnya, dan clear membangun bisnis. Mau apa bisnisnya? Mau bikin resolusi apa bisnisnya? Di situ. Jadi ketika mengambil keputusan, lakukan komprehensif dan all out. Tapi ketika kemudian mau balik menjadi profesional, yuk kita memulai berpikir bahwa carilah profesional, jadilah profesional yang memang akan menjadi suatu value pada diri. Karena buat saya gini, Kang Tonton, profesionalisme itu bukan di mana perusahaannya bekerja. Profesionalisme itu adalah sangat individualis, nempel pada dirinya. Jadi kalau mau di mana-mana pun tetap sama ya. Profesional ya profesional. Mau dia di perusahaan PT CV kecil, mau dia perusahaannya acak adul, mau perusahaannya multinasional company, mau perusahaannya global yang Forbes top 500 global, profesional itu adalah individualis. Hanya orang-orang yang berangkat dari perusahaan besar punya citra seolah-olah wah dia mah keren profesional. Belum tentu kalau kita ngomong profesionalisme. Kita ngomong profesionalisme. Bisa jadi orang yang dikerja di koperasi atau di CV yang kecil, dia jauh lebih profesional. Dia punya etik berbicara, punya responsiveness, punya integrity, punya etik, punya resolution, sistematika yang bagus dan sejenisnya. Itu. Profesionalisme itu adalah nempel pada individu. Jadi, kalau nanti mau balik lagi ke profesional, bentuklah nilai-nilai diri profesional, punya value profesionalisme itu pada diri. Sehingga apa? Mau nempel dimanapun perusahaannya, Anda akan survive. Begitupun sebetulnya menjadi entrepreneur. Entrepreneur harus all out. Harus agak gila, agak nekat. Tadi yang saya bilang mental. Bagaimana beradaptasi. Nah, yang paling susah lagi gini, mental yang kedua nih. Kalau dulu jadi direktur, jadi C-level, jadi GM, perusahaan corporate besar, budgetnya udah ada, Kang. Dan itu duit bukan punya diri sendiri duitnya. Jadi entrepreneur yang ngebiayai sendiri, dari kantongnya sendiri, percaya sama saya, bakalan mikir banget itu ngeluarin duit. Iya. Karena apa? Karena itu duitnya diri sendiri. Sehingga apa? Keputusan itu akan begitu sangat ngitung maju mundur dan sejenisnya. But jangan kelamaan ngitung analisanya di situ. Jangan kelamaan. Karena orang nganalisa melulu akhirnya nggak jadi-jadi. Musuh kita yang udah duluan. Di situ. Nah, itu yang jadi penting. Pak Hadi, katanya ini ada yang kayaknya pernah lihat Om Hakun sama Vanilla Hijab, betul nggak ya? Pak Hadi Kuncoro yang ini bukan? Betul. Jadi waktu di Akomas sekitar 4 tahun lalu, Mbak Intan sama Mbak Tina, pemiliknya Vanilla Hijab itu pernah datang ke kantor. Waktu itu beliau ini, waktu saya masih jadi CEO-nya di Akomas sebelum Power Commerce, minta bantuan agar kemudian membikinkan e-commerce-nya Vanilla Hijab 4 tahun lalu waktu itu. Nah, dari situlah saya mengenal, dari situlah kemudian kita banyak membantu Vanilla Hijab sampai lumayan besar. Dan sebetulnya sebelum corona, kalau corona nggak ada, kemarin di bulan Maret kalau nggak salah, di Maret, itu kan ada fashion show tahunan. Iya, apa? Vanilla di Senayan di GBK. Indonesia Fashion Week. Betul. Nah, Indonesia Fashion Week iya, tapi Vanilla punya acara sendiri di GBK. Nah, kami sebetulnya support untuk mereka juga sekarang di Power Commerce. Hanya kemudian gara-gara corona akhirnya bubar, izinnya ditutup sama polisi waktu itu kan. Jadi nggak dikeluarkan izinnya. Tapi akan di reschedule kayaknya habis setelah coronanya ini. Saya cukup
cukup baik dan sampai sekarang masih cukup banyak membantu kolaborasi dengan Vanilla Hijab di situ. Iya, ini udah 1 jam 20 menit. Pak Hadi kayaknya udah termasuk rekor paling lama juga. Siap. Kayaknya. Sepertinya cukup Pak Hadi nih. Nuhun, hatur nuhun pisan sudah menginspirasi, memotivasi banyak orang. Kan ini kan tersimpan selamanya di YouTube. Jadi banyak orang akan lihat lagi. Dan ini yang masih ada juga yang terlambat, ada juga yang kayaknya sih udah sepertinya cukup sampai di sini. Terima kasih kepada narasumber Pak Hadi Kuncoro. Nuhun Kang Roton. Sehat-sehat saja. Sehat-sehat semuanya. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.